Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, atas rahmat-Nya, atas pertolongannya. Saya dapat menyelesaikan tugas presentasi dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu atau yang disingkat dengan SPM yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Haji Mulyawan, MAG MPD. Saya haturkan terima kasih atas bimbingannya kepada saya selama ini dalam menyelesaikan mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dede Rahayu, mahasiswa Pasca Sarjana Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Dan untuk judul penelitian saya ataupun hasil kajian dari penelitian saya yaitu yang berjudul Implementasi Continuous Improvement di Madrasah Sanawiyah Al-Azhar Abidjar Bandung. Dan pertama-tama juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dosen atas bimbingannya, dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Azhar Abidjar Bandung yang telah memberikan izin dan dukungannya dalam hal pelaksanaan observasi serta pengumpulan data yang saya lakukan di MTS Al-Azhar Abidjar Bandung. Langsung saja kepada latar belakang masalah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa continuous improvement adalah atau perbaikan berkelanjutan merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem penjaminan mutu pendidikan, ataupun sistem ini banyak dilakukan juga di dunia perusahaan yang pada tujuan intinya adalah untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu, salah satunya di bidang pendidikan yaitu mutu pendidikan, agar tujuan ataupun visi misi dari lembaga pendidikan itu bisa dicapai, yaitu salah satunya dengan menggunakan sistem ini. Tetapi pada kenyataannya banyak lembaga pendidikan ataupun ada beberapa pendidikan yang masih belum melaksanakan continuous improvement ini ataupun CI ini ataupun perbaikan berkelanjutan ini secara maksimal ataupun belum maksimal. Nah, salah satu lembaga pendidikan yang sudah melaksanakan continuous improvement ini yang belum secara maksimal adalah MTS Al-Azhar Abidjar Bandung. Nah, MTS Al-Azhar Abidjar Bandung dalam melaksanakan continuous improvement ini menggunakan metode salah satunya yaitu siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action. Yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa plan itu adalah perencanaan, do adalah pelaksanaan, check adalah evaluasi, dan action adalah tindak lanjut dari apa yang direncanakan ataupun bagian daripada evaluasi. Nah, continuous improvement ataupun CI adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, profesionalisme tenaga pendidik, serta kepuasan peserta didik dan orang tua. Implementasi CI ini di madrasah mencakup berbagai aspek seperti metode pengajaran, evaluasi pembelajaran, pengelolaan sarana dan prasarana, serta sistem manajemen sekolah. Nah, penelitian yang saya lakukan di Al-Azhar Abidjar Bandung, MTS Al-Azhar Abidjar Bandung salah satunya, yaitu kebijakan madrasah dalam menerapkan continuous improvement, yang selanjutnya tantangan yang dihadapi apa saja, dan sistem ataupun strategi dari penerapan CI ini
dan keterlibatan guru beserta tenaga pendidik dalam melaksanakan CI ini ataupun perbaikan secara berkelanjutan. Nah, seperti yang sudah dibahas dari awal tadi bahwa salah satu cara mengimplementasikan CI ini adalah di MTS Al-Azhar Abidjan Bandung, yaitu menggunakan sistem ataupun siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Action, guna memastikan setiap aspek pendidikan berjalan secara optimal. Nah, salah satu caranya yaitu setiap awal tahun ajaran sekitar akhir Juni, awal tahun ataupun awal Juli, madrasah selalu melaksanakan koordinasi untuk merencanakan program kerja yang akan dijalankan selama 1 tahun ke depan. Selain itu, madrasah juga melakukan pembagian tugas secara terstruktur, mulai dari kepala madrasah hingga para wakil-wakil di bawahnya. Selanjutnya bahwa apa saja tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan continuous improvement ini. Salah satunya dalam upaya meningkatkan perbaikan berkelanjutan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu yang pertama adalah resistensi dari beberapa guru terhadap peningkatan kedisiplinan dalam administrasi mengajar. Jadi masih ada beberapa guru yang masih keberatan ataupun masih belum terbiasa dengan administrasi mengajar. Padahal administrasi mengajar ini adalah sesuatu yang amat penting dalam pelaksanaan perbaikan secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan pendidikan karakter seringkali belum terintegrasi dalam RPP ataupun rencana pengajaran pembelajaran, sehingga membutuhkan penyesuaian lebih lanjut. Nah, ini salah satu PR mungkin ada beberapa hal yang salah satunya tadi pertama resistensi guru dalam administrasi mengajar, yang selanjutnya adalah penerapan pendidikan karakter yang seringkali belum terintegrasi dalam RPP. Jadi ada perencanaan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ataupun sebagaimana yang direncanakan. Ada juga yang sudah dilaksanakan tetapi awalnya tidak berada di dalam perencanaan. Untuk selanjutnya, beberapa guru juga mengeluhkan bahwa tugas mereka semakin banyak yang menyebabkan beban kerja terasa lebih berat. Ada juga guru yang belum siap untuk berkembang dan melihat perubahan sebagai tambahan beban, bukan sebagai peluang untuk peningkatan profesionalismenya. Padahal jika CI ini dilakukan atau dilaksanakan secara konsisten, maka hasilnya akan terlihat baik dari segi pelaksanaan program maupun dari output yang dihasilkan. Pada akhirnya, manfaat dari perubahan ini akan kembali kepada para guru dan siswa itu sendiri. Seperti itu. Oleh karena itu, solusi dari kepala madrasah ataupun bagian manajemen tersebut yang berada di MTS Al-Azhar Abidjan Bandung itu, salah satunya yaitu menyamakan visi misi serta meningkatkan motivasi dan semangat guru dilakukan secara berkelanjutan. Peran kepala madrasah sangat penting dalam membangun paradigma dan pemahaman yang tepat di kalangan guru. Jika kesadaran ini sudah terbentuk, maka implementasi program peningkatan kualitas akan lebih mudah dijalankan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, tantangan-tantangannya ataupun strategi dalam menghadapi tantangan tersebut, yang pertama adalah rapat koordinasi bulanan yang memang harus dirutinkan karena perencanaan-perencanaan ataupun ide-ide, gagasan-gagasan tentang perbaikan berkelanjutan itu diawali dari bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu dinaungi dalam sebuah wadah, yaitu rapat koordinasi bulanan. Yang kedua yaitu rapat koordinasi dengan orang tua dalam momen parenting, sekaligus pembekalan bagaimana cara mendidik anak ataupun penyampaian program, penyampaian visi misi yang harus diketahui bersama oleh orang tua, sehingga orang tua pun dapat secara langsung terlibat dalam pencapaian output pendidikan tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi dan tindak lanjut, check dan action. Tentunya dalam pelaksanaan tersebut ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, dari kekurangan-kekurangan tersebut, MTS Al-Azhar Abidjan Bandung mengevaluasi dan mengadakan program-program tindak lanjut untuk memperbaiki program tersebut. Yang selanjutnya adalah dukungan untuk pengembangan guru, adanya pembinaan-pembinaan bagi guru ya, sehingga
guru meningkat dalam profesionalismenya, dalam kepandaian dalam mengajarnya, ataupun dalam pengetahuannya. Kolaborasi dengan pihak eksternal, di sini ditegaskan bahwa kolaborasi dengan pihak eksternal itu artinya orang-orang yang memang tidak terlibat mengajar ataupun tidak terlibat dalam lingkungan MTS Al-Azhar Abidjar Bandung. Tapi di sini melibatkan para motivator ataupun orang-orang yang memang sudah ahli di bidang pendidikan, sehingga bisa memotivasi semangat para guru ataupun semangat para siswa dalam pertama dalam mengajarnya untuk para guru, yang selanjutnya untuk siswanya dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya pengajian rutin untuk guru, tentu ini dibangun ruhiyahnya agar kembali lagi kepada fitrahnya seorang guru, yaitu untuk mendidik, mencerdaskan, mensolehkan, mensolehahkan para peserta didiknya, terkhusus di lingkungan madrasah ataupun di lingkungan yang memang berbasis ruhaniyah, yaitu seperti madrasah sanawiyah di sini konteksnya. Yang selanjutnya ada evaluasi tahunan untuk meng-cross-check kembali apakah program yang sudah dilaksanakan di tahun ajaran sebelumnya sudah maksimal atau belum maksimal. Yang belum maksimalnya tentu akan dimaksimalkan di tahun ajaran selanjutnya, dan yang sudah maksimal tentunya akan ditingkatkan. Nah, adapun dampak dari pelaksanaan CI ini, yaitu salah satu dampaknya dari penerapan CI ini adalah peningkatan tanggung jawab bagi guru dengan bertambahnya tugas. Guru mendapatkan dukungan dari yayasan, termasuk adanya penyesuaian honor berdasarkan evaluasi kinerja. Jika seorang guru berhasil menyelesaikan tugas dengan baik atau terlibat dalam program baru seperti penanaman karakter Islami, berbasis S2 MB3, atau program lainnya, maka akan diberikan reward berupa tambahan honor sebagai bentuk apresiasi. Namun sistem reward ini tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan sekolah. Sebaliknya, jika seorang guru tidak hadir dalam jadwal tugas tanpa alasan yang jelas, maka akan ada penyesuaian honor berdasarkan jumlah jam yang tidak dijalankannya. Nah, selanjutnya bahwa dampak keterlibatan guru tenaga pendidik dalam proses CI ini. Yang pertama, pemahaman akan identitas sekolah. Kesadaran ini membentuk budaya kerja sama yang kuat di mana setiap individu menyadari bahwa tidak ada Superman. Artinya tidak bekerja sendiri, melainkan semua elemen harus berkolaborasi, bekerja sama, menumbuhkan sikap ta'awun, dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah memotivasi guru untuk terus berkembang. Setelah kebijakan perbaikan diterapkan, para guru lebih siap untuk berkembang dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Meskipun demikian, tantangan bagi sekolah dan yayasan adalah menyesuaikan kesejahteraan guru dengan peningkatan kinerja mereka. Yang ketiga adalah peningkatan prestasi dan karakter Islami siswa. Dengan guru yang terus meningkatkan kualitas mengajar serta membimbing siswa dengan metode yang lebih baik, maka prestasi akademik siswa akan meningkat. Selain itu, dengan penerapan pendidikan karakter Islami yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, siswa semakin terbiasa mengamalkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah ataupun di lingkungan keluarganya. Itu terevaluasi dari hasil laporan dari orang tua dalam agenda parenting. Nah, kesimpulan dari presentasi ini bahwa penerapan CI ataupun Continuous Improvement di MTS Al-Azhar Abidjar Bandung dilakukan melalui sistem Plan, Do, Check, dan Action atau PDCA guna memastikan setiap aspek pendidikan berjalan secara optimal melalui perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas, serta evaluasi rutin. Madrasah mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik dan berkelanjutan. Yang selanjutnya, dampak dari penerapan CI ini sangat positif, baik bagi peserta didik ataupun bagi tenaga pendidik. Guru semakin termotivasi untuk berkembang dan meningkatkan kualitas pembelajaran, sementara siswa mendapatkan manfaat berupa peningkatan prestasi akademik dan evaluasi ataupun
orang tua pun diuntungkan dengan peningkatan kualitas dari akhlak ataupun karakter Islami yang sudah terbangun dari siswa ataupun peserta didik tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa saya presentasikan di tugas mata kuliah SPM ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa yang lainnya untuk share dan ilmu pengetahuan mengenai implementasi dari continuous improvement ini ataupun pelaksanaan perencanaan untuk perbaikan berkelanjutan di dunia pendidikan. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.